Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in tabi'in wa waliyullah khususan Syekhatul Qadir Jailan Baiklah Rahim Bapak Kiai Haji Kamil Masuli Sastra Awiro wa ila almarhum Bapak Ustaz Kiai Sastra Awiro wa ila arwahi jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi kuliah desa Allahumma ghfir lahum wa rahmu mu'afihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami minta maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu jika kuliah Ramadan atau untung tidak bisa kami laksanakan pada tahun ini. Itu demi kebaikan bersama. Jika habis taraweh sibuk, habis subuh pun sibuk, sebelum isya bapak-bapaknya juga sibuk, jadi kita belum menemukan waktu yang tepat. Sehingga demi kebaikan bersama dan secara hakikatnya memang Allah belum menghendaki, sehingga kami mohon maaf apabila apa yang kita rencanakan tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, alhamdulillah puji syukur kita masih diberikan oleh Allah ridho, tetap di hari Selasa kita tetap dikumpulkan oleh Allah. Karena memang secara khusus pengajian Selasa sore ini sudah kita awali sejak 6 bulan yang lalu, dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini tetap oleh Allah diadakan. Meskipun mohon maaf apabila mengganggu waktu dari ibu-ibu semua yang harusnya menyiapkan makanan, menyiapkan takjil dan lain sebagainya, tetapi masih harus duduk di majelis yang semoga ibu-ibu sedayana diberikan keikhlasan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami harus tetap mengadakan Selasa sore? Karena jangan sampai kita terlena oleh bulan Ramadan. Terlena dalam artian Ramadan bolong, Syawal bolong, sehingga kedepannya lebih berat untuk dimulai. Maka jangan sampai pengajian Selasa sore ini terputus. Alhamdulillah ibu-ibu kita sudah menepi puasa dengan seberapa kilo ya. Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Tadi pagi sudah sahur belum? Pakai naon? Saya tadi malam terawih, kebagiannya di luar. Mau gasik, istrinya lagi sakit 2 hari ini. Subuhan gak bisa tak tinggal, terawih sebenarnya gak bisa tak tinggal, tapi tadi malam tak paksakan. Kalau istri sakit otomatis anak gak ada yang bisa megang. Minta susu, minta cebok, minta makan. Karena anak saya itu suka makan.
Kalau makan bisa sehari bisa 4 kali. Ya, jadi mohon maaf, alhamdulillah sudah mulai sembuh. Kita bisa berkumpul lagi, insya Allah. Tadarusnya udah nyampe juz berapa? 15. Allah. Saya juz 1 aja belum tutup, Bu. Ya, karena kalau saya mencoba untuk berusaha memahami. Jadi kalau satu ayat saya belum paham, tak ulang lagi. Jadi satu juz saya belum tutup. Nyambung. Oh gitu ya. Oh iya. Oh iya. Itu bagus ya. Terus tingkatkan laku Isra atau laku syariat, terus tingkatkan. Jangan lupa ditambah laku mi'rajnya, yaitu kualitas secara ruh, secara hatinya juga kita tingkatkan. Ibu-ibu gimana puasa batinnya mulai dilaksanakan? Sadar sedang puasa. Saya kemarin batal. Ngambek sampai di WA sama Bu Dona. Langsung sembuh. Ya manusia ya Bu ya. Manusia ya. Rasulullah pun juga pernah sedih. Para nabi juga pernah sedih, Rasulullah juga pernah sedih. Sedihnya itu saya bukan karena tidak ceramahnya, tidak. Saya sedih karena ilmu yang seharusnya tersampaikan tidak tersampaikan. Ilmu yang seharusnya ke umum mereka harusnya nerima, ternyata Allah belum memberikan ridhonya. Sehingga cek sunah teh ngaruhnya saking saya sayangnya kepada orang Simbal sebenarnya. Tetapi apa yang Allah putuskan itu sudah yang terbaik. Mungkin kalau bukan Ramadan sekarang, mungkin Ramadan yang akan datang. Rasulullah pun pernah sedih ketika Rasulullah hijrah. Ini saya cerita ya. Rasulullah di Mekah dakwahnya ditolak. Dakwah di Mekah ditolak, dikatakan gila, bahkan diusir, bahkan diancam dibunuh. Sehingga Rasulullah niat hijrah ke suatu kampung namanya kampung apa itu? Taif, kampung Taif. Di kampung Taif itu Rasulullah malah lebih parah. Ditolak, dicaci maki, dilempar kotoran unta, diludahin. Dan Rasulullah pun sempat sedih. Sama. Maka datang malaikat Jibril untuk menghibur. Mungkin kalau Allah itu mendatangkan budona WA saya ya, untuk menghibur. Mas Vicky jangan menyerah itu ya, sing sabar. Itu malaikat sebenarnya melalui tangannya budona. Rasulullah pun juga dihibur melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasul, jika kaum Taif tidak mau menerima ilmu yang akan engkau berikan, bagaimana kalau saya pindahkan gunung Tursina, saya tumplekkan ke kaum Taif, kata malaikat. Cek sudana kumaha. Ya Rasul, lamun anjena sedih beda kaum Taif untuk bisa atau can bisa nerima ilmu yang akan anjena sampaikan, kumaha lamun eta gunung tak tumpukan ke eta kaum gitu, ke wilayah eta. Terus cek Rasulullah pula, siapa tahu ayena bapak ibuna encan bisa nerima sugan we ke anak putuna gitu. Lamun can ayena waktuna, siapa tahu ke anak putuna yang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga manusia, ibu-ibu manusia sama ibu ya. Yang penting jangan berlama-lama. Alhamdulillah. Sebenarnya sedihnya saya itu bukan mutung, tetapi sedih itu tadi Bu. Saking
ngaruhnya kena ketika umat terus-terusan dalam kondisi gelap gulita. Gambaran yang ada dalam gambaran saya itu sungguh sangat menyedihkan. Memang secara zahir kita sejahtera, makanan banyak ya, uang banyak ya Bu ya, cari pekerjaan gampang meskipun minyak mahal. Tetapi ketika hati kita masih dalam gelap gulita, ketika umat masih dalam gelap gulita, maka sangat rugi, masih belum selamat. Maksud saya itu, bapak-bapaknya kan terjemah ilmu itu ketika Jumatan saja nggih. So, bapak-bapaknya ngaji cuma Jumatan saja nggih, atau enggak pas ngadil TV kan? Ya. Terus di TV atau di Jumatan bisa jadi itu babakannya adalah syariat. Belum membawa hatinya menuju bermakrifat kepada Allah. Maksud kami untuk diadakan kultum atau kuliah 10 menit itu agar bisa menjamah bapak-bapaknya sebenarnya. Karena kalau ibu-ibunya sudah cukup di hari Selasa. Tetapi memang Allah masih belum meridhoi untuk bapak-bapaknya terjamah ilmu. Padahal seorang pemimpin rumah tangga itu wajib hukumnya memiliki ilmu. Jangan sampai kalah dengan ibu-ibunya. Ya. Bapak-bapaknya sebagai pemimpin rumah tangga wajib memiliki ilmu babakan hati untuk mendidik dirinya dan istrinya dan anak keturunannya untuk terus bermakrifat kepada Allah. Kalau enggak memiliki ilmu itu, tidak mungkin keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Tidak mungkin keluarganya bahagia dunia akhirat. Karena apa? Karena untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah harus memiliki ilmu babakan rasul, babakan hati, babakan ilmu hakikat, makrifat menuju Allah. Meskipun laku syariatnya hebat sekalipun, tapi jika seorang suami belum memiliki ilmu hakikat, belum gocekan dzikir sirul asrar, belum mengamalkan ilmu hakikat hati menuju Allah, maka tidak mungkin bisa membimbing rumah tangganya menuju bahagia dunia, bahagia akhirat. Belum tentu. Kenapa seperti itu? Karena dirinya belum selamat dari neraka. Sang suami belum selamat dari neraka. Dalam hatinya masih berkorban aku Tuhan. Dalam hatinya sang suami masih berkobar akunya Fir'aun, akunya Tuhan. Aing nungges merek rezeki ke anjena kemaneh. Lamun aing entah di rumah, entah dihargai, lamun aing entah dihormati, maka moal diberek deui rezekiku aing. Eta arane salaki nu masih ngegaduan boga sifat Fir'aun. Sifat yang masih mengaku-ngaku dirinya Tuhan, meskipun dirinya tidak sadar. Lamun dirinya sedang menjadi Fir'aun. Maka hadirnya kami untuk menyampaikan ilmu hak Allah ini, dinul hak Allah, adalah untuk membabat sifat-sifat demikian. Untuk membabat bersih hati yang cinta terhadap dunia. Membabat bersih hati yang cinta terhadap harta, tahta, wanita, kehormatan. Karena semua itu akan menghalangi kita untuk bertuhan Allah. Sok lamun diturut-turut jalma no melakukan perjanjian dengan jin untuk pelarisan, untuk pesugihan, muaranya dari apa? Pasti muaranya dari cinta dunia, betul enggak?
Sumbernya bukan jinnya yang salah, bukan dukunnya yang salah, bukan. Tetapi sumbernya dari nafsunya. Yang dia berasal dari syahwat dunia, cinta terhadap dunia. Lah Mas Wiki, kalau kita nggak boleh cinta dunia berarti nggak boleh jualan, nggak boleh iter ya Bu ya. Wajib, wajib. Mencari harta sebanyak-banyaknya itu wajib. Mencari harta sehebat-hebatnya itu wajib. Tetapi jangan sampai dijadikan cinta dalam hati kita. Termasuk cinta kepada suami, mohon maaf. Secara hati ya, secara syariat tetap kita harus cinta terhadap suami. Secara hati kita tidak boleh mencintai suami, anak. Yang harus kita cintai adalah Allah. Caranya bagaimana? Cintamu terhadap suami, anak itu semata-mata karena Allah. Semata-mata karena cinta Allah. Ibu-ibu, manusia dibekali dua mata. Manusia diberi dua mata ku Allah. Mataku hiji arane mata basariyah, ainul basariyah, mata zahir. Nu kadua arane mata batin alias ainul basiroh. Kira-kira ibu geus sadar can lamun buka eta dua mata? Geus sadar can lamun ku Allah diberek dua mata. Pertama mata ieu. Nu kadua mata batin, mata hati, perasaan, iman, rasa, itulah mata hati. Mata zahir itu dimanfaatkan oleh Allah untuk melihat makhluk. Leres nggih? Mata orang eta nu zahir ieu digunakan untuk ngadele makhluk. Naon eta? Manungsa, ya, kucing, tikus, ya, jin, ya. Lamun nu bisa cote. Terus kemudian untuk melihat bangku pohon eta menggunakan mata zahir. Mata zahir tidak mungkin bisa melihat Allah. Sampai ada pertanyaan, ngaji makrifat cena bisa ketemu Gusti Allah, sombong banget aya ngomong gitu. Emangnya bisa Gusti Allah ditemuin? Aya Bu ngomong gitu ya. Emangnya bisa Gusti Allah ditemui? Sombong banget bisa ketemu Gusti Allah. Ini mungguh bagi orang yang belum paham ilmunya, belum diamalkan, bertemu Allah dengan mata batin itu sesuatu yang mustahil baginya. Ibarat Amerika geus anjok bulan, ya Bu. Geus bisa terbang anjok bulan, leres nggih? Cek orang gunung, orang gunung ya, orang desa orangnya. Eta mana mungkin bisa keluar ke bumi, anjok ke bulan. Lamun bagi orang nuncan nyaho ilmuna eta seperti suatu yang mustahil. Betul nggih? Karena kita nggak pernah belajar astronomi, nggak pernah S1, nggak pernah belajar dari profesor, jadi astronot, tidak pernah. Sehingga untuk pergi ke bulan mengatakan apa mungkin bisa ketemu Gusti Allah. Orang-orang yang mengatakan seperti ini karena hatinya masih belum tersirami ilmu babakan hati makrifat kepada Gusti Allah. Maka kami jelaskan pada kesempatan sore ini bahwa manusia memiliki dua mata. Mata zahir dan mata batin. Mata zahir untuk melihat makhluk Allah, bumi, langit, bintang, batu, pohon,
melihat salapi, melihat awewe eta make mata dohir. Tetapi mata dohir mual bisa ngadelek Gusti Allah. Mual bisa. Naon sebabna? Sebabna Allah itu luwih kuasa daripada semua makhlukna. Jung lamun ibu-ibu ngadelek matahari, mata poe bisa ngadelek. Kuat ngadelek semenit mual. Sirap naon sudah teh. Serapnya. Serap. Mual bisa matahari ke mual bisa angot ngadelek Gusti Allah. Yang kedua Allah membekali manusia eta dengan mata batin. Mata batin yang ada dalam ruh kita. Yang kalau orang Jawa menyebut rasa, orang Indonesia menyebut rasa, orang Arab menyebut iman, orang Sunda aranana. Lamun Jawa rasa, Indonesia rasa, orang Arab iman. Kalau orang Sunda naon? Rasa na eta. Rasa dina hate eta alat nu digunakan jeung bertemu Allah. Merasakan. Mengimani, percaya. Naon deui? Hakul yakin ayatna Gusti Allah dengan hati nurani. Berjumpa Allah pun juga jangan dibayangkan seperti orang duduk siga kieu. Orang bertatap muka dengan Bu Imam, Budayat, Bu Kadus, lain siga gitu bertemu Allah teh. Jadi orang-orang yang bertanya, emang bisa Gusti Allah ditemui? Karena dirinya masih membayangkan seperti orang ketemu sesama makhluk. Sehingga imannya masih kacau. Perlu belajar. Maka ketika ada ilmu yang akan disampaikan, jangan buru-buru menolak, jangan buru-buru membantah. Ikuti terus. Insya Allah kalau kita diberikan hidayah akan paham. Akan paham. Dulu waktu kita jadi anak TK, diajari yang namanya alif, ba, ta, itu terheran-heran. Eta si naon gitu ya. Eta si jeung naon gitu ya. Ayeuna geus fasih, betul nggih? Geus fasih. Maka seperti itu prosesnya. Mata batin fungsinya naon? Kebalikannya mata zahir. Nah, punten ya. Mata batin ainul basiro eta fungsina untuk hanya cuma ungkul ngadelek Gusti Allah titik. Ulah sampai hati orang, mata hati orang ngadelek selain Gusti Allah. Tetapi selama ini ente mata dohir melihat harta, mata hati melihat harta. Sehingga munculnya adalah cinta terhadap harta. Padahal mata batin eta fungsina hanya untuk ngadelek Gusti Allah. Contoh, mata zahir melihat suami sebagai makhluk. Betul nggih? Suami. Mata batin masih melihat itu suami, sehingga munculnya cinta mati terhadap suami. Takut ditinggalkan suami, takut di rumah salah, takut ditinggalkan salah, kawin deui. Kenapa? Karena hati kita tidak digunakan untuk melihat Allahnya dalam suami, sehingga cintanya kebablasan. Cek Sundana teh bogohna kacida. Leres gitunya. Bogohna
Keterlaluan itu apa? Tidak melebihi cintanya terhadap Allah. Nah, berarti Mas Vicky ngajari jangan cinta suami. Secara syariat tidak begitu, Bu. Secara syariat tetap kita harus cinta, ngabekti, menghormati, menghargai ya terhadap suami. Secara hakikat mata hati harus mengatakan semua itu adalah Allah hidup yang berperan dalam suami kita. Hati harus melihat hidupnya dalam suami. Suami hidup. Dalam hidupnya suami itu ada hidup yang menggerakkan hidupnya suami. Etak nu kudu hati nyambung ke etak. Nya etak Gusti. Maksudnya kumaha Mas Vicky? Hati kudu ngadel terus nunggerakkan suami etak Allah. Nunggerakkan suami merengut etak Gusti Allah. Nenggerakkan suami menang duit jenuh eta Gusti Allah. Lamun mata hati mengatakan yang bisa mencari rezeki itu adalah suami saya, pasti ujung-ujungnya adalah membanggakan suami. Akhirnya Allah tidak dibanggakan. Betul nggih? Betul. Karena hati digunakan untuk memandang makhluk, tidak digunakan untuk memandang Allah. Yes. Bisa kecekel sampai di dia? Bisa nggih? Mata zahir melihat suami, iman kita dalam hati melihat Allahnya. Dalam apapun yang diperankan Allah melalui suami, baik suami merengut, marah, sewot, indit. Nah, neta lamun balik ke imah orang tua anak punduh, apa? Punduh. Lain punduh, pundung. Ya. Boga duit, tetap hati yang dilihat Allah yang berperan semuanya. Kalau melihat suaminya, Bu, pasti hati akan tersiksa. Kalau melihat suaminya, hati melihat makhluknya, percaya nggak percaya, buktikan omongan saya, pasti tersiksa. Naon buktina? Bapakna kerentek boga duit, hati nggak bisa melihat Allahnya yang dilihat makhluknya, pasti nyalahin suami. Tersiksa nggak kayak gitu? Tersiksa. Geus boga duit, orang marah-marah, emosi kesalaki, akhirnya rumah tangga bubrah. Masalahnya apa? Hati tidak digunakan melihat Allahnya. Yeah. Yang kedua, kalau suami diberikan kesusahan oleh Allah, usahanya lancar, ya, dagangannya laris, sawahnya, kebunnya, jenuh, sukses tanamannya. Kalau hati tidak melihat Allahnya yang berperan dalam suami, pasti hati tetap tersiksa. Kenapa? Akan muncul membanggakan suami. Kita jadi sombong, kita jadi pamer, kita jadi menyembah suami kita menjadi apa-apa tergantung terhadap suami. Ya. Merasa dirumat, merasa yang rumat itu adalah suami, hati tidak sadar sejatinya yang rumat kita itu Gusti Allah. Sehingga banyak ibu-ibu tersiksa, takut salakina benghar dicolong awewe. Tersiksa ente. Takut salakina gagah ditikung awewe. Tersiksa. Sehingga hidupnya tidak akan bahagia. Hanya karena mata hati yang harusnya digunakan melihat Allahnya, tetapi yang dilihat makhluk. Padahal untuk melihat makhluk, makainya mata zahir, bukan mata batin.
Yang sewu, ini kudu dipraktekkan nggih, Bu. Sebisanya. Praktekkan terus. Kira-kira ibu-ibu teh lamun sewot kesalah sih babagan naon di? Naon jan? Hayang ngadenge kuring. Ibu-ibu lamun kersewot kesalah biasanya babagan naon? Naon? Sewot deh gitu ya. Saya kalau ke istri sewot itu berusaha 3 detik selesai. Sewot biasanya gara-gara apa? Gara-garanya biasanya kalau saya minta itu masih merasa capek. Itu. Tetapi 3 detik kudu segera saja. Nah, ibu-ibu, biasanya masalah ya. Duit jeung naon gitu ya. Duit sakieu kebutuhan jeung ieu eta kumaha ngebabagina. Akhirnya pas saya jeung salaki. Ya. Cek salaki jeung ieu heula. Cek suami jeung ieu heula. Akhirnya pas ya. Sering membagi. Hah? Sering membagi. Untuk bisa begitu. Masalahna naon? Cek bapakna lebih utama jeung bangun masjid, cek ibuna lebih baik jeung beli MS. Indeng sih tanya eta sih naon Mas Biki MS Glow. Indeng sa indeng. Indeng Perwanto ya. Ibu Perwanto ya. Nih eta. Hayang nanya MS Glow sih naon nyaho? Engke lamun can nyaho nanya ke Babung. Bung, Mas Vicky suruh nanya MS Glow sih naon gitu. Yes. Orang ge tara ngadele MS Glow naon gitu. Pon kecekel nih Bu. Mata dohir untuk melihat makhluk, mata batin wajib ungkul. Cuma naon saudara teh? Hanya saudara naon? Ungkul jeung ngadele Gusti Allah. Ngadelena kumaha? Lain ngadele siga makhluk dia lain, tetapi mengimani Allah yang berperan apapun. Mengimani Allah yang menggerakkan apapun, mengimani Allah yang menghidupkan apapun. Itulah yang dinamakan berjumpa Gusti Allah. Kalau enggak gitu, hidupnya mual selamat dunia, mual selamat akhir. Contoh dari iya kan bulan Ramadan Ibu. Bulan Ramadan orang digampangkan ke Gusti Allah untuk ibadah ya. Yang tadinya traweh di rumah sekarang trawehnya di masjid gitu ya. Yang tadinya sholatnya di rumah sekarang sholatnya di masjid. Jadi gampang ya. Jadi mudah ya. Itu kalau kita hatinya tidak melihat Allahnya yang berperan, munculnya adalah ujub, riya, sombong, sum'ah, membanggakan diri. Kalau sudah muncul itu, pahalanya hangus. Betul nggih? Cek syariat gitu. Nyambung yang hakikat penyebabnya naon? Penyebabnya hati tidak melihat Allahnya yang memerankan. Nun datangkan orang ka dia Gusti Allah, nun gerakkan dengklak-dengkluk Gusti Allah, nun nempatkan saya di emperan masjid pedah mutung kayak itu Gusti Allah. Lamun untuk gitu orang teh bakal sewot.
Betul nggih? Itu. Gusti Allah tuh hebat, Bu. Ya, hebat. Kalau nggak melihat seperti itunya, yang muncul naon? Akunya yang selama masih muncul akunya yang berperan dalam ilmu hakikat makrifat itu tergolong musyrik, tergolong menyekutukan Allah. Siapa yang menyekutukan Allah tidak diampuni kecuali yang bertobat dan termasuk dosa besar. Kalau masih muncul akunya makhluk yang berperan, maksudnya kia Sundana teh dina hate masih muncul aing nu salat, aing nu gegero ya. Aing nu masak. Dalam hati iman kudu muncul, Allah yang menggerakkan semua. Lamun muncul aingna kudu segera istighfar. Kudu segera istighfar. Maka ibu-ibu di bulan Ramadan dia 10 hari pertama ya. Naon cek syariat 10 hari pertama? 10 hari pertama menang barokah nggih. 10 hari kedua menang makfirah atau ampunan Allah. 10 hari ketiga terbebas dari siksa api neraka. Pernah dijelaskan bedah naon? Bedah naon Pak Yai pernah dijelaskan? Dijelaskan tapi mungkin olah ngomong itu. Pasti geus dijelaskan cuman orang nu beda poho ayeuna diingetkeun. 10 hari pertama merupakan barokah. Kenapa barokah? Khusus tidak semua orang mendapatkan 10 barokah ini. 10 hari pertama barokah. Khusus bagi orang-orang yang mengamalkan puasa zahir dan puasa batin. Tidak cuma menahan lapar, dahaga, berhubungan suami istri yang dapat barokah. Tetapi bagi orang-orang yang ditambah hatinya meninggalkan hawa nafsu dan ditambah hatinya tidak menuhankan atau menyembah selain Gusti Allah, barokah artinya mendapat manfaat. Lamun geus menang barokah 10 hari pertama istiqomah, menahan kencot, menahan lapar, menahan haus, menahan suami istri, menahan ghibah, menahan emosi ya. Meskipun kemarin saya batal. Saya gawe batal ke ya Gusti Allah. Enggak usah sedih ya Bu ya. Terus kemudian kita menahan dari sewot, sudah sukses selama 10 hari, maka 10 hari kedua jika kita istiqomah mendapatkan ampunan ti Gusti Allah. Ampunan naon Mas Vicky? Ampunan dari segala dosa, baik syirik maupun dosa kecil selama dari kita lahir sampai dengan kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu. Cirinya apa? Orang-orang yang mendapatkan ampunan, cirinya di 10 hari kedua hatinya semakin adem ayem, hatinya semakin khonaah itu nerima naon baik nu berek Gusti Allah. 10 hari kedua ciri bagi orang yang diampuni Allah, hatinya sudah selalu bergelora Allahnya dalam apapun yang berperan. Kalau 10 hari kedua masih muncul akunya yang tadarus, akunya yang hebat, akunya yang imaman, akunya yang macul, akunya yang semuanya masih akunya, maka belum tergolong orang yang mendapat maghfirah dari sisi hakikat makrifat menuju Gusti Allah.
dari sisi syariat tetap menang, pahala ampunan dari Allah. 10 hari ketiga itu menang terbebas dari siksa api neraka. Siksa api neraka cirinya apa? Hatinya sudah tidak ada lagi siksaan dalam hidup di dunia. Kalau di dunia tidak tersiksa, apalagi di akhirat mual disiksa ke Gusti Allah. Karena di dunia hatinya sudah tidak tersiksa. Tersiksa dengan apa? Iri, dengki, sewot, sebel, marah, mutung sikak saya kemari. Terus sakit hati, marah, dendam. Ya, sama Bu, saya pun juga masih proses. Allah membuat membolak-balikan hati manusia saking gampangnya. Ya. Saya terakhir kelepasan tuh inget banget pas ulang tahun anak saya dulu. Ingat yang pas hampir pengajiannya saya tunda, nggih. Anak saya ulang tahun, ya. Pernah saya cerita kayaknya ya. Itu saya terakhir kelepasan. Karena saya mungkin lupa tidak memegang teguh zikir sirul manusiawi itu. Yang penting segera kembali ke jalan yang lurus. Kembali ke jalan yang lurus, sadar lagi. Puasanya batal, diulang lagi. Sehingga tetap hati kembali bersih. Yang kemarin mutung, insya Allah sekarang sudah terobati. Angot bisa ketemu deh ibu. Indeng wastum ya. Oh ya, selama masih Anda indeng wastum, hidup saya selalu bahagia. Guys, undang olah poho yandeng, salah kiri doakan yandeng. Alhamdulillah. Minimal Al-Fatihah. Minimal Ya Allah ampuni dosa salaki turing ya. Eta minimal. Terus didoakan. Didoakan. Selanjutnya di 10 hari terakhir terbebas dari neraka. Cirinya adalah yang mendapat ini adalah hatinya semakin tentram. Hatinya semakin terbebas dari semua siksaan hati. Itulah cirinya. Cuman banyak yang tertipu. Tertipunya gini. Saya sudah tutup puasanya hari hiji sampai hari 30. Tetapi hatinya masih muncul kemusyrikan. Akunya, cinta dunianya, cinta nafsunya masih terus muncul. Seolah-olah dia mendapatkan ampunan terbebas dari neraka, sejatinya hatinya masih tersiksa. Eta arane kecelek. Lamun Jawana teh, lamun Sundana, Indonesiana ketipu. Lamun Sundana naon? Kabobodo. Karena ukurannya dia sukses puasa syariat, puasa zahir. Padahal mungguh Gusti Allah sukses itu ketika zahirnya sukses, batinnya juga sukses. Bu, pelajaran. Kalau muncul mutung sigak saya, segera kembali sadar. Kembali sadar ke jalan yang lurus. Ulah diantep. Syukur-syukur ayak ngingetkan. Lamun bapakna mutung ulah diantep diingetkan ya. Ulah lila-lila Pak. Engke urang merek duit saha. 5 menit lagi. Terakhir, banyak orang yang tertipu kedua adalah ketika mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan,
Lail itu malam, qadar itu kemuliaan, malam kemuliaan. Yang kata syariat lebih baik dari 1000 bulan. Banyak orang tertipu di sini. Mengejar malam kemuliaan ini di malam 27 katakanlah. Ibadahnya yang biasanya 2 rakaat jadi 1000 rakaat, mengharapkan pahala 1000 bulan. Padahal kalau tidak dibarengi dengan hatinya yang terbebas dari gelap gulita, itu tidak mendapatkan Lailatul Qadar, cuma dapat mohon maaf, perlu tak sampaikan. Kenapa hatinya masih gelap gulita di malam itu? Karena bulan purnama belum bersinar dalam hatinya. Bulan purnama apa itu? Berupa ilmu. Hatinya tidak mau menerima ilmu dinul haq, sehingga masih dalam keadaan gelap gulita. Bu, lamun cahaya bulan 1 aja caang te. Lamun 1000 bulan lebih caang te. Artine naon? Maksudna malam eta artina hati manusia sudah tidak gelap gulita. Tidak, jangan engkau sibukkan, jangan hanya engkau sibukkan mengejar pahala di malam 27, habis itu engkau riak, pamer akunya, sehingga capeknya malam itu zong. Mohon maaf, jika tidak diberangi hati yang melihat Allah yang berperan. Nah, Bu, lamun 1000 bulan hati caang te. Artinya malam Lailatul Qadar itu hati mendapatkan kebahagiaan. Hati tidak lagi gelap gulita, tidak lagi menyembah selain Allah. Salatnya dari malam, dari habis isya sampai subuh 1000 rakaat. Tetapi hatinya masih memusyrikan Allah, menyekutukan Allah. Hatinya berarti masih gelap gulita. Masih tergolong orang-orang yang kabogo alias tertipu. Ternyata malam Lailatul Qadar itu prosesnya bagi orang hakikat makrifat tidak hanya 1 malam, tetapi setiap harinya itu merupakan Lailatul Qadar bagi dirinya. Kenapa begitu? Karena selalu ingin hatinya terang 1000 bulan dalam hatinya. Hatinya selalu ingin terang benderang. Hatinya ingin terbebas dari gelap gulita. Itulah Lailatul Qadarnya orang makrifat. Tidak hanya di 1 malam, tetapi setiap malam pun hatinya selalu mendapatkan kemuliaan. Terbuka nggih. Lah terus berarti nggak usah mas malam 27 ibadah. Bukan gitu. Wajib tetap ngejar. Cuman ditambahi perilaku hati yang meninggalkan apa? Selain Allah. Artinya akui engkau ibadah pada malam itu pun hanya pemberian dari Gusti Allah. Jangan muncul akunya. Nah muncul akunya pasti sombong. Alhamdulillah saya menang Lailatul Qadar. Sing ngomong gitu aslinya belum menang Lailatul Qadar. Pun karena sudah 5 kurang 5 menit, jam 5 harus nyampe rumah. Sekali lagi saya mohon maaf nih Bu yang sebesar-besarnya atas kekhilafan kami sebagai manusia. Kira-kira dimaafkan enggak? Alhamdulillah. Semoga kita sama-sama terus dituntun oleh Allah ya Bu. Saya belajar, jenengan belajar, saya diingatkan, saya juga mengingatkan, sama-sama kita harus saling menguatkan. Gitu nggih Bu nggih? Untuk masalah Selasa yang akan datang, kita mulai lagi jam 4 sampai jam 5 dan selanjutnya sampai dengan akhir Ramadan. Untuk selanjutnya akan dimulai Syawal. Insya Allah kita rembuk lagi mau dimulainya kapan.
Nggih, begitu nggih. Demikian, mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.